itu perang Bubat lebih tepatnya di daerah mana? Di sini, di tengah-tengah desa ini. Itu berapa lama perangnya? 40 hari. 40 hari. 40 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dan izin guru saya beliau sang yang nurusan nirwana. Assalamualaikum malaikat dalam gelang yang saya pakai. Bentengi tempat ini dengan radius 100 meter mengelilingi tempat ini. Bangsa jin, setan, dan iblis yang tidak saya panggil tidak bisa menembus dalam area sini. Yang ada di sini silakan minggir keluar. Jika tidak keluar maka meledak satu persatu. Silakan. Bentengi, netralisir. Yang dari luar, yang energi negatif tidak ikut campur, silakan masing-masing. Saya tidak mengusik kalian. Ayo malaikatnya bantu membentengi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu la haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad. Alhamdulillah Padepokan Kujang Siliwangi kembali mengudara setelah beberapa episode vakum karena kondisi lebaran. Nah, sekarang saya berada di daerah Jawa Tengah di Brebes, tepatnya Desa Kebandungan. Konon mitosnya itu desa ini sebagai tempat terjadinya perang Bubat ya antara Sunda dan Jawa, Pajajaran dengan Majapahit. Wallahu alam, apakah benar apakah tidak, ini juga tidak wajib untuk dipercaya. Anggap saja hiburan, kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan itu murni dari kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan izin guru saya beliau sang yang nur cahyani nirwana, netralisir energi negatif tentu mediator dalam badan saya. Semua penyusupnya otomatis meledak. Setiap perkataan yang berbohong otomatis hancur lebur. Hanya yang saya panggil yang masuk dalam tubuh mediator, jadi yang bukan dan yang tidak diinginkan. Dan izin guru saya beliau sang yang nur nirwana tidak bisa masuk untuk mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dan izin guru saya beliau sang yang nur cahyaning nirwana, pemangku adat desa Kebandungan yang tahu sejarah tentang perang Bubat yang terjadi di desa ini, yang konon katanya terjadi di desa ini. Mohon kehadirannya masuk dalam tubuh mediator yang ada di hadapan saya. Silakan pemangku adat ataupun sepuhnya, juru kuncinya silakan. Juru kunci dari bangsa goib yang ingin hadir, yang ingin berkomunikasi dengan kami di sini, silakan mohon masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya menguasai raganya ya, tidak menguasai ruh dan sukmanya. Hanya minjam raganya 50% ataupun 75%. Sisanya tidak bisa dikontrol. Hanya minjam raganya dan suaranya. Jika berbohong, berdosa otomatis hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa bahasa Indonesia, bisa bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya proteksi dulu dengan izin guru saya beliau sang yang nur nirwana. Assalamualaikum malaikat dalam gelang yang saya pakai, bantu menetralisir, bantu membentengi, bantu memproteksi. Jika berbohong, berdusta otomatis hancur badannya. Allah. Ngapunten, dengan siapa ini? Aku sing jaga desa iki. Yang jaga desa ini? Ya. Bangsa apa sampean, Mbak? Manusia sing wis muksa. Manusia yang mukso. Ya. Jadi mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia menerjemahkan karena beliau pakai bahasa Jawa.
Sampean hidup di zaman kerajaan siapa? Majapahit. Majapahit. Bisa diceritakan sejarah desa ini? Kejadian-kejadian zaman dahulu. Mau nanya apa? Ya udah pakai bahasa Indonesia. Saya nanyakan kemarin sempat berbicara dengan beberapa orang, katanya terjadinya perang Bubat itu sekitar sini. Apakah benar? Ya, Bisa diceritakan, Mbah? saya tidak bisa menceritakan. Kalau sampai nanya, insya Allah saya akan jawab. Nah, itu perang Bubat lebih tepatnya di daerah mana? Di sini, di tengah-tengah desa ini. Itu berapa lama perangnya? 40 hari, 40 hari. 40 malam. Dan itu untuk apa namanya? Karena ada petilasan-petilasan juga, itu ada Mbah Dalem, Mbah Bandung itu. Itu mereka tokoh-tokoh yang terjadi zaman perang Bubat atau gimana? Sesudah, Sesudah. sesudah perang itu, beliau datang ke sini dan menyebarkan agama Islam di sini dan menyampaikan ajaran-ajaran atau larangan-larangan yang ada di desa ini. Itu kan efek samping perang Bubat itu kan sampai sekarang suku Sunda dengan suku Jawa tidak boleh menikah. Boleh menikah, cuma banyak yang tidak langgeng. Itu sebuah mitos, apa karena sumpah sarapannya yang Pati Gajah Mada atau gimana? Sudah sumpah dari pihak Jawa maupun Sunda. Raja maupun rakyatnya tidak setuju bila mana orang Jawa menikah dengan orang Sunda. Dan itu ada pantangannya. Apa pantangannya? Bila tidak cocok, makan akan pisah. Bila cocok, bahkan ada malapetaka. Entah itu usaha yang dirintis dari nol akan hancur, ataupun sebaliknya. Itu kan sumpah sarapan manusia. Tapi kan tidak berlaku dengan ajaran agama Islam. Itu sampai sekarang masih berlaku. Walaupun di dunia manusia tidak berlaku, tetapi di dunia jin ataupun di dunia lain masih berlaku. Itu efek samping dari seperti itu kan sangat luas sekarang kan. Ya sekarang apakah semuanya itu seperti itu sekarang, sedangkan sekarang banyak yang sudah menikah antara Jawa dan dengan Sunda ataupun sebaliknya, nyatanya biasa-biasa aja, ya udah hal normal sekarang. Dulu dan sekarang sudah beda. Dulu masih kental atau masih percaya dengan perkataan leluhur. Kalau sekarang masa bodoh, tidak ada yang percaya dengan perkataan-perkataan leluhur. Sekalinya pun percaya,
dia akan terus percaya, dan sekalinya tidak percaya, pasti dia akan kena imbasnya. Kalau saya sendiri ya percaya dengan tragedi perang Bubat antara Sumpah Sarapannya yang Patih Gajah Mada yang ingin menaklukkan semua Nusantara, tapi Allah kan berkehendak lain. Toh mereka sekarang juga sudah tidak ada, ya sudah melebur menjadi satu dengan yang lain di bawah naungan Sang Hyang Nirwana. Dan saya pribadi ya saya tidak menganggap itu. Saya yakin sama Gusti Allah, apapun yang terjadi itu kan atas kehendak, atas izinnya. Kalau semakin kita percaya dengan Sumpah Sarapa, ya bangsa siluman, bangsa jin, bangsa iblis ya banyak yang merongrong, semakin banyak bisikan. Oh iya ya, ternyata kejadian. Oh iya ya, kau jadi seperti ini. Itu kan hanya bisikan yang membuat kita semakin percaya dengan hal-hal yang katakanlah itu aslinya dari ego kita sendiri. Peninggalan sejarah di desa ini itu banyak yang masih sembunyi, Mbak. Masih. Dan mereka menunggu seseorang yang pantas untuk memegangnya. Warisannya apa itu? Sawah 3 hektar atau uang 1 peti? Warisannya kepercayaan budi luhur maupun pekertinya. Seseorang, maka dia yang akan memimpin desa ini akan lebih maju dan tentram. Ya mungkin mudah-mudahan segera datang orang yang seperti tersebut agar pembangunan desanya lebih maksimal, lingkungannya lebih terjaga, lebih asri kembali. Nah itu kan saya juga dapat berita bahwa daerah ini kan daerah pemutihan. Yang dimaksud daerah pemutihan itu apa? Suci bersih. Awalnya, selepas tragedi itu, tanah ini dibersihkan oleh wali Allah yang menyebarkan agama di sini. Semua bersih, tidak ada yang kotor. Dan bersihnya itu dibantu oleh Kali Pemali. Dan kali itu juga bisa penghalang ataupun benteng, dan juga bisa dinamai Kali Pemali karena desa ini banyak pantangannya, dan bisa disebut desa ini atau tanah ini tanah keputihan. Banyak-banyak orang yang pintar yang berada di desa ini, dan hatinya bersih, putih. Ya mudah-mudahan sesuai dengan yang sampean ucapkan, hatinya bersih semua, amin. Nah itu saya ingin bertanya tentang sejarah kenapa sungainya dinamakan Sungai Kali Pemali. Nah untuk selebihnya nanti ada di part berikutnya, silakan ditunggu tayangannya. Oke Mbah, ini kan Kali Pemali yang membentang dari daerah Bumiayu, Waduk Penjalin sampai muara yang yang di laut itu, muara yang di Brebes itu, di Tanjung apa di mana itu kalau nggak salah. Itu arti nama Kali Pemali buat air yang benang itu apa? Dan siapa yang ngasih nama? Yang mengasih nama wali Allah. Dan bisa dikatakan Kali Pemali
Karena kali ini mempunyai banyak kenangan atau banyak peristiwa yang harus dijaga, yang harus dijauhi. Dan pantangan-pantangan yang tidak boleh keturunan orang-orang sini mengikutinya. Dan kisah-kisah terdahulu dipendam di Kali Pemali ini. Dan makanya disebut Kali Pemali. Itu kisah yang dipendam tuh kisah apa? Kisah perjuangan orang terdahulu dan perang-perang Pajajaran ataupun Majapahit disimpan di sungai ataupun kali itu. Yang disimpan kenangannya, pusakanya, atau jasad-jasadnya? Semuanya. Berarti semua dilemparkan ke sungai Kali Pemali itu gimana itu? Ya, dilemparkan ataupun dihanyutkan, dilarungkan. Makanya kalau ada orang luar berniat jahat melewati Kali Pemali, maka dia tidak akan bisa lewat. Sekalinya bisa lewat, tidak akan bisa pergi ataupun pulang kembali. Ada lagi? Masih banyak kalau mau diceritakan. Tapi cukup sampai di sini. Buat apa banyak-banyak saya menceritakan? Ya mungkin sampai mau menyampaikan kan Sungai Kali Pemalinya semakin mendekat ke arah desa. Itu efek samping dari apa? Apakah penunggu sungai yang melakukannya atau intinya selain faktor alam, apakah ada campur tangan dari bangsa kalian yang merongrong agar sungai yang semakin mendekat ke desa itu? Monggo bantu diungkapkan.